ada kegiatan Yoga for Kids, kalau Bapak dan Ibu tadi ada ikut, itu untuk adik-adik kecil. Dan kemudian tadi kita juga sudah ada talk show pertama dan saat ini ada talk show kedua, tapi bukan talk show penutup ya Bapak dan Ibu. Di sini kami akan ada Dr. Ruwina Abdul Karim yang nanti akan berbagi kepada Bapak dan Ibu melalui talk show berjudul From Early Sex Education to Preparing for Puberty. Sama seperti kalian bahwa di sini saya juga seorang ibu dari 2 orang anak, jadi ini salah satu topik yang saya sangat nanti-nantikan dari hari pertama dan alhamdulillah hari ini sudah hadir pembicara kita. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Dr. Ruwina Abdul Karim. Silakan. Selamat siang. Oke, perkenalkan mungkin ada yang belum ketemu saya dan ada yang sudah ketemu ya. Saya Ruwina Abdul Karim, saya dari Malaysia. Ya, jadi mungkin bahasa dia itu mungkin tak sama, ada yang sedikit berbeza ya. Jadi kalau ada yang tak faham, silakan ditanyakan. Oke? Oke. Jadi sebelumnya ini saya mau tahu dulu ini semua orang tua atau ada terapis atau ada ibu guru? Semua orang tua. Mahasiswa dan juga orang tua, that's good. Oke, jadi hari ini sebenarnya saya lebih kepada mau berkongsi information dan experience sepanjang saya bekerja. Ya, sedikit berkaitan dengan saya itu bekerja di private hospital di Malaysia. Dan untuk sekarang ini saya memiliki 16,000 orang patient yang berdiagnose autism spectrum disorder. Jadi untuk topik hari ini berkaitan dengan sexual education ataupun sexual training, ini sebenarnya bukan satu isu yang baru, tapi mungkin satu isu yang orang mau tanya tapi gimana tanyanya. Ini mau bicara tapi gimana, startingnya bagaimana. Oke, jadi ini adalah topik kita hari ini, from early sexual education through preparing for puberty. Satu perkara yang harus ibu-ibu tahu, bapak-bapak juga harus tahu ya. Sexual desire itu adalah satu fitrah manusia. Ya, tidak ada satu pun teknik yang bisa kita implement untuk menghentikan that fitrah. Memang semua orang sudah ketahui that issue. Oke, soalnya kenapa saya berkata begini? Sepanjang itu memberi talk di mana-mana di sekolah atau di university atau dimanapun itu, soalan yang sering kali saya terima dari orang tua, bagaimana saya mau menghentikan anak saya ini? Soalnya dia sudah start untuk, kalau bahasa Indonesia, saya baru belajar tadi, masturbasi. Betul? Masturbasi, bagaimana dia mau menghentikan? Itu adalah fitrah manusia, tidak boleh dihentikan. Oke? Jadi saya akan berkongsi the teknik, kenapa ada case of masturbasi ini terjadi untuk anak-anak, cewek ataupun yang cowok dan mengalami autism spectrum disorder. Mungkin teknik yang saya ceritakan ini bukan hanya untuk mereka yang ada autism spectrum, tetapi untuk apa sahaja condition yang ada learning disability. ADHD atau disleksia atau mereka yang tidak memahami sama sekali arahan. Oke? Oke, baik. Next. Ini adalah satu kepercayaan yang selalu orang tua dan masyarakat diskusikan. Bahwa mereka bilang, anak saya ini autism walaupun sudah umurnya 15 tahun, atau umurnya 14 tahun, atau umurnya 18 tahun, still mereka menganggap anak ini masih kecil. Jadi masih kecil yang memerlukan protection. Tapi tanpa mereka sadari, protection yang mereka berikan itu menyebabkan anak ini tidak bisa berkembang secara normal. Jadi ibu bapa berkaitan dengan seksual ini tidak ada anak saya masih kecil atau sudah besar, tetapi sexual training ataupun sexual education itu harus kita titik beratkan untuk setiap anak yang ada autism. Walaupun anak itu belum lagi akil balik, for example ya, belum lagi akil balik. Tapi ketika mereka sudah berumur 4 tahun, 5 tahun, orang tua sudah harus punya idea. Ketika anak saya nanti seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Jadi nasihat saya, jangan
berfikir bahawa enggak apa-apa, anak saya ini masih kecil, dia masih tidak mengerti, dia perlu protection. So protection itu memang perlu, tetapi ada limitnya atau ada hadnya. Okay? Yang kedua adalah mereka berfikiran ini anak yang ada learning disorder atau learning disability, the sexual desire itu terlalu tinggi compared to orang lain. Memang pernah ada di research ya, memang ada di dalam studi menyatakan anak yang Down syndrome, the sexual desire itu lebih tinggi daripada anak yang tidak ada Down syndrome. Setuju? Setuju? Tidak tahu juga. Setuju ataupun tidak. Okey, secara teknikal, secara teknikal sebenarnya sama sahaja. Tetapi dari segi fizikal kita bisa melihat anak Down syndrome kerana mereka ini the condition terletak di bawah mental retardation. Jadi IQ-nya itu di bawah rata-rata. Compared to autism spectrum disorder, the IQ mereka tinggi sedikit compared to anak yang ada Down syndrome. That's why anak yang ada Down syndrome itu, kalau ibu-ibu perasan atau bapak-bapak perasannya, anak Down syndrome yang lelaki, dia itu sangat suka kepada terapis yang perempuan. Dan anak Down syndrome yang perempuan, sukanya ke terapis yang lelaki. Jadi ini yang mereka bilang, mungkin anak yang ada learning disorder, the sexual desire lebih tinggi. Sebenarnya bukan implement kepada semua condition. Itu hanya terjadi kepada anak yang ada Down syndrome. Okay? Yang seterusnya adalah ibu bapa kadang-kadang berfikiran, oh anak saya ini belum bisa mengerti apa-apa. Kan tadi mereka fikir anaknya terlalu kecil untuk memahami berkaitan dengan sexual desire. Jadi mereka berfikir, oh enggak usah, tak perlu. Ini sexual desire ini dia tidak perlu. Dia tidak akan mengerti, dia tidak akan tahu. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, sexual desire, fitrah manusia memang harus diajarkan ke mereka. Okey, jadi ibu bapa sebelum anak ini diajar ataupun ditrain oleh terapis, orang tua harus terbuka dulu. Jangan ketika terapis mau mengajarkan ke anaknya, orang tua langsung datang dan block. Oh, enggak usah, kamu enggak usah ajar ini ke anak saya. Anak saya tidak perlukan ini. Okey? Yang seterusnya adalah mereka berfikir bahawa kesalahan seksual, di Indonesia panggil apa? Kesalahan seksual juga. Atau tidak ada kesalahan seksual di sini. Okay. So, penyimpangan seksual, kalau di Malaysia, itu pernah ya terjadi case. Ketika di kolam renang, jadi anak ini sudah besar, cowok. Dia kalau cewek biasanya tidak terjadi masalah. Tapi kalau cowok dia akan jadi isu. Jadi anak ini sudah berumur 17 tahun. Tapi kan autism ini tidak kelihatan. Dia bukan Down syndrome ataupun macam cerebral palsy yang kita bisa lihat the features itu. Jadi kalau mereka tidak mengerti berkaitan dengan autism, dia tidak akan tahu anak ini 17 tahun dan ada autism. So ketika dia sedang berenang, adalah Chinese, perempuan Chinese itu juga sedang berenang. Jadi dia ini berenang juga, dia pergi ke Chinese itu, tahu dia ngapain? Saya minta maaf ya kalau perkataan saya itu agak ini, tapi dia itu meremas payudara the Chinese itu. Ya, jadi that started untuk di Malaysia, the government mengeluarkan akta untuk anak yang ada autism spectrum disorder ini berkaitan dengan seksual. Jadi soalnya mereka tidak mengerti apa yang bisa dipegang, apa yang tidak bisa dipegang, apa yang boleh mereka sentuh, apa yang tidak bisa disentuh. Dan apa yang orang punya jangan disentuh. Jadi ini selalu terlepas daripada orang tua ya. Secara jujurnya saya bilang, kadang-kadang orang tua tidak perasan apa? Tidak sadar ya. Tidak sadar, maaf ya. Mereka ini tidak sadar bahawa the protection yang mereka berikan ke anak ini terlalu menyebabkan the development anak ini semuanya terbantut. Okay? Okay, next.
Oke, ini adalah isu-isu yang sering terjadi. Sebelum saya go through to the macam mana mau train anak, ya, ini adalah isu-isu yang selalu terjadi yang macam saya mention tadi ya. Mereka akan touch dekat part yang tidak sepatutnya mereka sentuh. Dan orang tua ini kadang-kadang respon yang diberikan itu gimana? Kamu jangan gitu, ketawa-ketawa. Apa ketawa? Ya, ketawa ya. Jadi ketawa-ketawa dia responnya. Jadi anak ini dia tidak akan mengerti bisa salah ataupun tidak salah. Ya, sebab ini terjadi di Malaysia. Ketika anaknya memegang, ini kan kalau anak-anak lelaki pegang anak perempuan, pegang tangan. Oh, ini orang tuanya suka sekali. Kamu kok genit ya? Ya. Kamu kok genit sekali, gini-gini. Ini masa kecil genit. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah akil balik, sudah tidak jadi genitnya. Ya, ini sudah menjadi kesalahan seksual. Jadi harus diajarkan dari kecil. Dan orang tua harus tahu, untuk anak yang ada autism spectrum disorder ini, segala information yang kita ajarkan ke mereka, itu mesti sistematik. Harus diajarkan dari awal. Tidak bisa sudah mereka beranjak dewasa ya, sudah umurnya 17 tahun, 18 tahun baru diajarkan perkara-perkara seperti ini. Dia sudah tidak bisa register lagi. Ataupun kalau dia registration itu akan slow. Jadi orang tua apa-apapun, bukan hanya sexual training ataupun sexual education. Apa-apa yang diajarkan ke anak yang ada autism spectrum disorder itu harus sistematik dan diajarkan sedari dini. Oke? Oke, yang kedua, ini yang selalu terjadi. Apa? Nude? Telanjang. Saya minta maaf ya, saya ini perkataannya mungkin banyak yang saya tidak nih. Oke, telanjang. Ini telanjang ini kenapa? Kenapa dia bisa telanjang di publik? Atau di dalam classroom? Atau di mall? Satu, untuk dapatkan attention. Lagi, ini saya sangat suka bertanya berkaitan dengan telanjang di khalayak ramai ini. Karena kita tidak sadar sebenarnya kenapa anak ini tiba-tiba dia sukanya telanjang. Sensori, lagi. Ada lagi? Sudah tidak ada. Bata? Panas ya, kita tidak duduk di Europe ya. Jadi kita tuh di Indonesia, di Malaysia sangat panas jadi sukanya buka baju. Oke, begini. Untuk isu telanjang ini, satu yang saya mau bilang. Kadang-kadang ya, tapi 50% daripada isu telanjang ini lahirnya dari mana? Dari rumah. Anak mau ke toilet, ya, dia mau ke toilet, orang tua akan bilang apa? Buka celana dulu, buka. Sebelum dia masuk ke toilet, dia itu sudah buka celananya. Dan buka ini, buka itu. Dan setelah dari toilet, dia itu keluar, baru pakai celana. Anak ini pahamnya gimana? Bukanya di luar, bukan di dalam. Ini satu konsep yang salah sebenarnya. Dan diajarkan sejak bila? Sejak mereka itu berumur 3 tahun, 4 tahun. Dan yang macam saya bilang tadi, pengajaran untuk anak autism ini mesti perlu sistematik. Bukan difikirkan, sekarang gak apa-apa, nantinya itu sudah telat. Dia sudah tidak mengerti. Yang dia ingat, mula-mula yang dia belajar tadi. It's the same thing, kalau kita mengerti bagaimana the neuroscience of autism spectrum disorder, the brain dia bekerja, sebenarnya it's so easy to handle autism spectrum. Tapi kalau kita itu menggunakan teknik yang salah, maka condition akan menjadi lebih severe. Sama seperti case autism ya. Ini anak autism ini, dia pergi ke playground, for example di taman permainan. Oke, dipeganglah sama gurunya. Terus ada anjing. Anjing ini kan kecil, terus bulunya lebat, terus matanya biru, kan comel ya. Lucu. Kan lucu ya.
Jadi gurunya bilang, Ali, ini anjing. Terus Ali pun lihat, oh gini ada bulu-bulunya, matanya 2, terus kakinya pendek, warna putih, ini anjing. Ya udah, Ali autism, right? Semua yang diajarkan ke dia itu systematic. Dia terus masukkan ke brain. This is anjing. Tiba dia pulang ke rumah, ibunya menunjukkan 1 ekor anjing lagi. Ali, ini anjing. Tapi kali ini anjingnya berbeda. Anjingnya itu kurus, hitam, dan bulunya sedikit. Terus Ali bilang, the brain Ali respon to ibunya, bukan, ini bukan anjing. Anjing itu cuman yang tadi. Seperti itu konsepnya kalau kita mengajarkan anak autism. Apa yang kita tunjukkan pertama ke dia, itu yang dia akan register. So that's why ini telanjang di publik ini kadang-kadang harus dilihat the causes dia itu dari mana. Dan harus difahami oleh seluruh ahli keluarganya. Kadang-kadang ini sampai akan terjadi case ya. Dia mandi, keluar dari toilet itu lari. Bilang, lucu ya kamu ya, sini, gak usah, jangan gitu. Oh, dia sudah tahu. Oh, seperti ini tidak apa-apa. Nanti kan diambilkan anduk, dipakaikan. Jadi that konsep itu yang dia tidak mengerti. Bila yang bisa buka pakaian, bila yang tak boleh buka pakaian. Oke, seorang tua harus ini sangat-sangat diperhatikan. Oke, even though dia nampak simple, tapi that kind of issue akan jadi in future. Oke, yang seterusnya adalah ngomong berkaitan perkara yang tidak seharusnya di satu situasi yang tidak sesuai. Pernah juga ada case seperti ini. Dia di sekolah, kan kalau di Malaysia itu pakai baju kurung ya. Jadi baju kurung kan sampai sini bajunya dan dia pakai skirt. Apa yang dilakukan di sana? Dia mau mengangkat kainnya. Ini skirtnya diangkat. Jadi kawan yang lain itu akan melihat. Dan seperti yang bapak dan ibu ini bilang, dia maukan the attention. Dan kalau kita memberikan attention, setiap kali dia melakukan perkara yang salah, kita memberikan attention, dia akan belajar. Every time I do this, I'll get the attention. So that's why perlu ada juga technique of just ignore first. Ataupun kalau mau memberi attention, jangan fully attention diberikan. Dan menegur dengan cara yang betul. This is wrong, tidak bisa. Dan ketika menegur juga, itu tidak bisa pakai perkataan yang terlalu panjang. Ya kan kalau ibu-ibu ya, kalau mau menegur anaknya, kamu ini tidak bisa kalau kayak gini, nanti kan ibu kan capek, ibu sudah bekerja, ibu sudah begini, ibu lalalalalalala. Ini anaknya yang autism ini, dia mendengar seperti apa? Music. Ibu saya ini ngomong apa? Dia mau saya bikin apa? That's why, ingat lagi pertama konsepnya, memasukkan information ke brain anak yang ada autism, itu harus systematic. So contohnya, kalau kita mau mengajarkan Ali pakai celana, Ali pakai celana. Ditunjukkan, dipegang tangannya, naikkan. Bukan Ali kamu pakai dong celana, ibu ini udah capek nih, udah ke sana, ke sini, ke situ, ke sini. Ali ini apa ini? Ini yang dilakukan ini apa? Jadi ibu-ibu untuk anak yang ada autism ini ya, memang tidak bisa ngomong sebanyak-banyaknya. Simple aja. Ali duduk. Ali berdiri. Ali ketawa, udah. Jangan di ngomel-ngomel. Ini selalu terjadi ke orang tua ya, mungkin capek ya orang tuanya di luar. Jadi dia itu mau melepaskan ke ayahnya ya, tidak mau mendengar ya. Jadi lepaskanlah ke anaknya. Dengan harapan anaknya aja yang ada bicara ke anaknya, tapi sebenarnya nyindir ke ayahnya. Itu saya tahu. Oke. Yang seterusnya itu adalah orang tua sendiri kurang pengetahuan berkaitan dengan sexual desire anak. Satu kesalahannya yang saya mau tegur ke orang tua.
Anak yang sudah berumur 3 tahun dan ke atas tidak boleh tidur lagi bersama orang tua. Ini orang tua, bobo sama mama dong. Ini ayahnya ada di sebelah ini. Anak autism, all the physical limitation itu di sini. Dia keluar melakukanlah apa yang dilakukan sama orang tuanya. Dan orang tuanya berpikir, oh dia kan tidak melihat, dia kan tidak mengerti. Ya ini, tidak mengerti ini yang selalu salah. 3 tahun ke atas tidak bisa ya tidur lagi sama orang tua. Dia harus belajar tidur sendiri. Dan tidak bisa lagi mandi sama mamanya atau papanya. Saya kurang pasti di Malaysia di Indonesia seperti apa, tapi di Malaysia masih banyak orang tua yang 3 tahun, 4 tahun, ayo mandi sama mama dong. Oh, mamanya buka ini. Yalah kan kita mandi, masa kita mandi pakai mukena? Haruslah kita mandi buka semuanya kan? Jadi dia ini akan melihat, oh seperti ini. Dia sudah mendapat gambaran ini. Dan dia berpikir ini bisa ditunjukkan ke orang lain juga. Jadi mereka itu tidak mengerti. Kalian mengajarkan ke mereka itu harus sistematik. Itu the key point-nya. Ini tidak bisa. Ini bisa. Ini jangan. Dan mengajarkan jangan ngomel-ngomel. Straight to the point. Oke? Oke. Yang seterusnya adalah masturbasi. Betul ya sebutan saya? Masturbasi ini akan terjadi ketika bila? Bila akan terjadi the masturbation ini? Ya, sudah mereka akil balik dan dia akan mengalami the fasa-fasa itu dan the urge itu akan ada. The urge itu akan datang. That's why the masturbasi itu akan terjadi. Ketika masturbasi ini terjadi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kebanyakan orang tua, saya kurang pasti di Indonesia, tapi kalau di Malaysia, anak yang masturbasi itu, orang tuanya akan minta mereka untuk stop. Berhenti. Gak bisa ini. Salah. Mungkin kita akan berbeza sedikit di pandangan. It's okay. Okay? Sebab hari ini saya hanya mau berkongsi the experience saja dan knowledge sedikit yang saya punya. So it's up to the parents whether you want to take it or tak ataupun tidak. Okay? So ketika anak itu masturbasi itu jangan disuruh stop. Itu adalah salah satu cara mereka mengekspresikan emotion dari segi psikologi. Cuma yang harus diajarkan itu apa? Lakukan itu bukan di khalayak ramai. Soalnya bagaimana kita mau mengajarkan ke dia tidak mengerti. Suruh dia stop. Cannot because the urge datang sendiri. Dia tidak mau the urge itu datang. Understand? So, selesai dia punya urusan tadi ataupun mau urusan tadi ya. Urusan apa ya? Oke. Setelah urge dia itu datang ini soalnya ini anak yang mereka starting untuk masturbasi ini sebenarnya ada banyak faktor. Sama ada objek yang dia lihat bisa mendatangkan the desire ataupun ada satu objek ataupun ada satu karakter ataupun ada sesuatu yang dia teringat dan dia melakukan. That's why tadi back to the point yang saya bilang tadi, tidak bisa tidur lagi sama anak dan penggunaan gadget itu harus dimonitor all the time. Ini kesalahan yang saya kira bukan hanya di Malaysia tapi di Indonesia juga. Pendedahan gadget kepada anak yang terlalu tinggi. Ini akan menyebabkan terbantutnya mereka punya development in the brain. Jadi harus apa yang dilakukan? The gadget yang diberikan ke anak, monitor. Lihat apa yang mereka Google, apa yang mereka tengok. Jangan hanya diberikan ke mereka until mereka itu sudah addicted to the gadget. So kita tidak tahu, soalnya kita tidak tahu dari mana dia mendapatkan aktiviti-aktiviti seperti ini. Dari mana dia mendapatkan contoh-contohnya. Bukan 100% daripada gadget, mungkin bisa dari tempat lain. Tetapi salah satu yang kita bisa kontrol itu adalah penggunaan gadget. Oke?
Saya sambung lagi yang tadi berkaitan dengan masturbasi ini, ya. Ketika anak sudah the urge itu sudah datang, ya. Oke, the urge itu sudah datang, ambil, bawa, pimpin dia ke dalam satu ruangan yang tertutup untuk minta dia menyelesaikan. Sudah selesai, ajarkan dia untuk pergi cuci, basuh, mandi or anything, and then come back. Okay? Itu untuk fasa dia tidak mengerti. Dan at least dia sudah tahu bahwa untuk melakukan perkara seperti ini tidak bisa di khalayak ramai. Okay? That's the key point. Okay, next. Ini lagi satu isunya. Quick trust others. Anak yang ada autism spectrum, itu mereka tidak takut sama sekali dengan stranger. Ya, orang yang dia tidak kenali, dia langsung pergi. Ini isu yang selalu terjadi. Orang tuanya akan bilang ke saya, oh dia nggak takut siapa-siapa, dia oke. Kan selalu ditanya ya sama terapis, anak ibu gimana? Takut gak sama orang? Bisa gak mix sama orang? Oh, ibunya langsung bilang, oh anak saya tidak takut sama siapa-siapa. Orang yang dia baru kenal aja dia percaya, dia langsung pergi. That's the issue yang jadi. Di Malaysia, ini saya share the experience, okay? Di Malaysia saya itu punya patient umurnya 16 tahun perempuan. Jadi umurnya 16 tahun perempuan, hari-hari dia itu pergi ke sekolah. Sekolah setiap hari tidak pernah miss. Soalnya ibunya akan hantar dia naik bus sekolah untuk ke sekolah. Jadi hari-hari dia akan pergi. Until satu hari, the gurunya telepon the cikgu. The gurunya telepon the parents, Telepon the parents. Dia bilang, anak ibu ini tidak datang ke sekolah, sudah 3 hari. Terus ibunya bilang, enggak anak saya ke sekolah kok, saya yang ngantar, saya yang ini, semua saya. Enggak bu, ini sekarang dia tidak ada dalam kelas. Tahu anaknya kemana? Anaknya ikut dengan orang lain. Lelaki. Dan ini anak autism ya, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa explain everything. So apa yang terjadi? Maka polis pun datang dan minta anak ini untuk tunjukkan kamu kemana selama 3 hari. Dia pun tunjuk apa? Bangunan, tahu bangunan ya? Sama ya, bangunan kosong. Dia duduk di dalam itu bersama dengan lelaki-lelaki yang dia tidak kenal. Dan ditanya, ngapain? Manalah dia mau bilang, tadi saya dipegang-pegang di sini, dipegang. Tidak, dia cuma diam. Jadi terpaksa the police masuk ambil the case and check everything. Ini diajarkan ke anak sedari dini. About sexual training ataupun sexual education, ini bukan hanya berkaitan dengan pengajaran komponen seksualnya. Tapi perkara-perkara behavior, social skill ini harus diterapkan dari awal. Once mereka mengerti, orang ini saya tidak mengenali orang ini, saya tidak bisa pergi. Kalau anak itu normal, kita tidak perlu membuat mereka memahami ini bukan teman ibu, kamu jangan pergi. Ini anak autism ini yang orang datang semuanya pada dia ini muka yang sama semua. Punya hidung, punya mata, punya mulut. Jadi dia akan cuma ikut. Jadi harus diajarkan dari awal ya. Ini orangnya, kamu bisa. Ini bukan. That's why kalau anak kita itu autism spectrum disorder, di sekolah bilang ke ibu guru, yang bisa jemput anak saya hanya saya atau bapaknya atau kakeknya atau neneknya atau siapanya. Jadi jangan dilepaskan ke siapa-siapa sebelum saya atau siapa-siapa yang datang. Ini karena apa? Di Malaysia pernah terjadi case, ibunya itu book Grab untuk jemput anaknya. Dia cuma bilang ke ibu guru, nanti jam sekian-sekian akan ada Grab ambil anak saya. Ibu guru mana tahu Grab yang mana? Ya maka dibagi anaknya. Dan alhamdulillah nasib baik anaknya itu dihantar pulang. Dan that time bila saya mendengar that kind of case, itu memang total salah. Totally wrong. Next time itu tidak bisa terjadi. So that the same concept untuk di sini juga, ini pesanan saya untuk orang tua ya. Ketika kita punya anak yang learning disorder atau learning disability, the cognitive function mereka itu tidak sama macam kita. Mereka tidak bisa bikin decision making, mereka tidak ada critical thinking skill yang bagus,
Mereka tidak mengenali, mengecam muka kita ini. Dia cuma tahu ini ibu dan ayahnya soalnya dia selalu berada dalam rumah yang sama. Satu rumah, jadi dia merasa selamat. Ada orang dua orang ini, oke. Sebab itu anak-anak autism kadang-kadang dia tidak bisa manggil lagi mama papa. Ataupun kalau dia bisa manggil mama papa, yang perempuan itu semua mama. Yang cowok itu semua papa. Soalnya yang dia mengerti kalau lelaki rambutnya pendek, ini papa. Yang perempuan pakai kerudung, pakai kayak gini, ini mama. Oke, so ajarkan ke anak sedari dini ya, siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Oke, ini yang seterusnya adalah mereka itu tidak boleh membezakan attitude yang benar dan attitude yang tidak benar. Ketika mereka dipegang di sini, dipegang di sini, dipegang di sini, pada mereka, oh ini mungkin cara bermain teman. Oke, jadi mereka biarkan aja. Jadi setiap kali dipegang, for them it's okay, that's fine. There's no issue. Jadi harus dijaga dan diberitahu ini boleh, ini tak boleh. Oke? Oke, yang seterusnya seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kind of masturbasi ini disebabkan oleh apa? Oleh karakter atau ada objek. Kalau perasan ya, anak-anak yang ada Down syndrome, mereka ini akan melakukan aktiviti seperti apa? Yang dilakukan hubungan suami istri, mereka ini akan melakukan di kerusi, di sofa. Jadi dia itu akan melakukan pergerakan seperti hubungan suami istri. Dan ini mungkin disebabkan oleh apa yang dia lihat sebelumnya, ataupun disebabkan oleh kerusi memang akan trigger the desire untuk datang. Ataupun boleh jadi bila mereka masturbasi itu disebabkan oleh sensory overload ataupun sensory itu tidak terpenuhi. Oke? Oke, good. Next. Oke. Untuk kita mau mengetahui anak kita ini sudah mau dewasa atau belum, ini semua akan terjadi. Akan ada changes dari segi mereka punya psikologi. Emosinya akan jadi berubah, ya. Moodnya itu kadang-kadang oke, kadang-kadang tak oke. Oke? Dan mereka dah start untuk ada feeling anxiety yang sangat keterlaluan compared to before. Ya, dan juga akan ada ibu akan bertanya, anak saya kok sekarang ini sering marah-marah ya? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Oke, that kind of changes yang akan dihadapi oleh anak yang sudah mau meningkat dewasa. Oke? Oke, next. Saya sudah banyak sekali bercakap berkaitan dengan masturbasi ini ya. So, ini adalah mungkin faktor-faktornya. Tetapi bukan faktor yang memang the main factor. Ini mungkin bisa jadi penyumbang kepada aktiviti masturbasi itu. Yang pertama mungkin di area bahagian private itu ada infection. Oke, jadi mereka merasa tidak selesa dan ada rasa gatal-gatal. Di sini panggil gatal-gatal ya. Oke, ada rasa gatal-gatal tuh. Jadi untuk menghilangkan rasa gatal-gatal kan mereka tidak boleh bagi tahu pada orang tua ini di sini gatal, oh di sini gini-gini, ataupun dia akan menarik tangan orang tua untuk pegang di sini, dan itu tidak appropriate, right? Tarik tangan dan taruh di sini. So mereka itu ada salah satu mereka akan melakukan masturbasi disebabkan infection dekat bahagian private area. Okay? Yang seterusnya adalah ketika mereka itu mungkin, ini selalu terlepas pandang dari orang tua. Pakaian dalamnya itu mungkin terlalu ketat. Membuatkan mereka tidak selesa. Ya, dan bila terlalu ketat mereka kan tidak boleh bagi tahu, saya tidak suka ini, saya tidak mau pakai ini. Mereka tak boleh nak cakap macam tu. Jadi salah satu untuk membuat mereka selesa, membuang rasa tidak selesa itu adalah masturbasi ini.
Nah, terlalu banyak kan poinnya, harapnya nanti kalau keluar dari sini bisa ingat 1-2 poin ya. Tidak semuanya, 1-2 poin sudah cukup. Oke, yang seterusnya seperti yang saya bilang tadi, mereka mempelajari kind of activity itu bila mereka melihat sesuatu dari media. Ataupun, that's why pesanan saya dari awal tadi, anak berumur 3 tahun dan ke atas diajarkan untuk tidur sendiri, mandi sendiri. Jangan lagi sama pembantunya dimandikan. Okay, that's why pentingnya untuk activity daily living mereka itu di-train sedari kecil. Soalnya the private area ada sampai masa yang boleh di-expose, ada sampai masa yang sudah memang tidak boleh orang lain lihat. Oke? Oke, yang seterusnya adalah disebabkan oleh medication yang mereka ambil. Dan sepanjang saya bekerja, saya itu bukanlah satu orang clinician yang strongly recommend medication for the patient. Saya kalau boleh itu dipaksakan, the words tuh, dipaksakan untuk terapi. Ya, seperti yang saya bilang, saya punya talk yang kemarin, autism spectrum disorder itu adalah disebabkan oleh inflammation of the brain. Dan untuk mengajarkan sesuatu ke mereka, itu harus banyak-banyak kali, ulang. Dan mereka akan mengerti. Walaupun kita harus mengulang satu perkataan 40 kali, sampai mereka mengingat, tapi at least, dan mungkin dalam 3-4 bulan mereka akan register. It's the same thing dengan penggunaan medication. Tetapi bukan saya tidak, ataupun saya block langsung the medication. Sometimes diperlukan, tapi sometimes tidak perlu. Oke, kerana ada certain ubat, contohnya antipsychotic drugs, ya, yang mana the side effect salah satunya adalah increase libido. Ya, jadi orang tua ketika mau memberikan any medication to the anak, ditanyakan dulu ke dokternya. Kalau saya beri obat ini, apa side effect-nya? Kalau saya berikan ini, apa side effect-nya? Jangan langsung percaya sama temannya. Ini dia dengar temannya bilang, oh anak saya setelah makan ini oke, setelah makan ini oke. Kadang-kadang orang tua harus paham ya, the fungsi of the medication itu sebenarnya untuk suppress the activity dalam brain. So ketika kita suppress the activity di dalam brain, terapis mau mengajarkan sesuatu ke mereka, activity itu tidak bisa dilakukan dengan sangat efektif. That's why anak ini kadang-kadang yang ada ADHD, setelah makan obat, untuk 5-6 jam mereka duduk dengan sangat tertib. Oh bagus ya anak saya, tidak berlari-lari, tidak jadi agresif, tidak jadi tantrum. Tetapi pembelajarannya, proses pembelajarannya itu akan terdelay. That's why saya punya advice sebelum saya selesai nanti ya, the therapy is sangat penting dan start dari awal. Jangan anak itu sudah akil balik baru dihantar untuk terapi. Oke? Oke, next. Dan semestinya ketika kita mengajarkan ke mereka itu, kita harus memastikan mereka ini sudah memahami arahan. Ya? Dan mengajarkan ke anak kita untuk berkata tidak. Oh, jangan. Tidak bisa. Ini macam seperti ini, jangan. Jadi diajarkan sedari dini lagi ya. Dan seterusnya, ajarkan mereka the body part manusia. Mungkin kita ini di Indonesia ataupun di Malaysia, itu untuk mengajarkan sexual education adalah satu perkara yang tabu. Ya, itu tidak bisa ngomong di khalayak ramai. Tapi mungkin kalau di Eropa, ya, mereka itu mengajarkan the body part manusia, the sexual training or sexual education itu sejak mereka tadika. Di sini panggil tadika? TK. Sejak mereka TK itu sudah diajarkan. Memang sudah ada dalam mereka punya silibus. Oke? Dan mengajarkan mereka berkaitan dengan personal care dan juga hygiene.
Ini sangat penting, lagi-lagi untuk cewek. Oke, next. Ini adalah teknik-teknik yang bisa kita implement. Yang pertama, kalau soalan orang tua, umur berapa anak saya harus diajarkan education training atau sexual training? Sejak bila? Secepat yang mungkin sampai ataupun memastikan mereka itu sudah memahami arahan. Diajarkan, start. Bukan tunggunya, oh nanti aja kamu nanti umur 7 tahun, 8 tahun baru belajar. Tidak. Secepatnya lebih baik. Oke? Yang seterusnya adalah berkaitan dengan body awareness. Ya, ini tangan, ini kaki. Memang nampak simple. Masa mau diajarkan ini tangan, ini kaki? Tapi coba aja ditanya ke anak autism, tangan kamu mana? Kaki yang mana? Ini apa? Ini bagaimana? Ini mereka tidak tahu. Jadi harus diajarkan body awareness, ini boleh diekspos, ini tidak boleh diekspos, ini boleh disentuh, ini tidak boleh disentuh. Okay? And then salah satu lagi teknik yang bisa kita implement adalah multisensory. Okay, multisensory itu bisa kita train mereka melalui video di YouTube mungkin ya kalau ada videonya. Okay, social story mungkin. Pernah ada di YouTube ya. Ini kalau saya tidak silap dari UMJ. UMJ mereka itu buat satu apps ya. Apps itu khas untuk mengajarkan anak autism berkaitan dengan sexual education. Dan mereka melakukan dalam video itu ceritanya dari awal anak ini berteman. Jadi bukan langsung ke sexual education-nya ya. Harus ibu bapak pahami yang itu. Berkaitan dengan sexual training ini bukan langsung kita bilang oh ini jangan sentuh, ini jangan sentuh. Tapi harus diajarkan bagaimana berteman lelaki dan perempuan, limitnya di mana. Perempuan dan perempuan limitnya di mana. Ini harus diajarkan ke mereka. Oke? Yang seterusnya adalah setiap yang kita ajarkan ke dia, parents tidak boleh expect bahwa oh saya ajarkan sekarang besok dia sudah mengerti. Macam yang saya mention semalam atau yesterday, ya, terapi itu tidak ada black magic. Ajar sekarang, besok dia sudah mengerti. No. Ajar sekarang, besok lupa. Ajar lagi, besok lupa. Minggu depan ditanya, lupa. Lagi kalau dikejang, langsung dia tidak ingat. Ya, jadi mengajarkan anak yang ada autism spectrum disorder itu harus ulang-ulang kali. Kalau anak yang tidak ada autism spectrum, ajarkan satu perkataan, satu kali dia sudah register. Autism spectrum disorder ajarnya 40 kali. Apple, 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 apple sampai 40 kali. Itu baru satu perkataan. Kalau kita ada berapa ribu perkataan. Jadi menjadi orang tua yang punya anak autism spectrum itu tidak mudah. Perlu ada effort yang berlipat kali ganda daripada orang lain. Oke, so mengajarkan berkaitan dengan apa yang saya mention before adalah harus diajarkan ulang kali. Di sini bisa disentuh, ini tidak bisa disentuh. Nanti ditanyakan lagi dan ajarkan melalui the video atau melalui gambar juga bisa atau melalui bercerita ke mereka juga bisa, ya. Dan jangan memaksakan anak. Kamu harus tahu ini tidak bisa, ini tidak bisa. Seperti yang saya bilang tadi, mengajarkan untuk anak autism spectrum disorder, jangan ngomel-ngomel. Ya, satu kali je. Duduk, buka, jangan. Dan ketika kita berbicara dengan anak autism spectrum ini, mereka itu kadang-kadang, bukan semua, tapi kadang-kadang mereka ini akan menangkap perkataan itu positif ataupun negatif, atau action itu positif ataupun negatif, based on the tone. Orang tua kan kalau kita senang ya, wah bagus sekali, saya dengan mudah senyum, facial expression. Ini kalau orang tuanya facial expression aja tidak ada. Satu yang saya mau pesan ke orang tua, sebelum saya selesai, adalah the best teacher, the best therapist untuk anak adalah orang tuanya. Orang pertama yang dia akan cari untuk explain everything yang dia rasa adalah orang tuanya. Ya,
Jadi orang tua itu harus punya banyak knowledge. Harus cari ini gimana. Kalau tidak tahu, dapatkan advice daripada specialist, from the therapist. And satu lagi, jangan deny anak punya condition. If the parents is denial, ya, sangat deny ini tidak. Anak saya oke, ini tidak ini oke, semua oke. Jadi dia hantar anaknya ke therapy center, ngapain? Kalau sebuah ini oke. Oh, anak saya cuma tidak bisa ngomong, itu aja, yang lain semuanya oke. Punca asal usul tidak bisa ngomong itu dari mana? It's from the brain. Brain control everything in our body. Semua dikontrol oleh kita punya brain. If the brain ada masalah, semua menjadi salah. Berkata-kata tidak boleh, behavior jadi salah, attitude jadi salah, jadi agresif. All semua start from one point. Dan one point akan menjadi besar. Salah satunya berkaitan dengan seksual tadi. Okay? So parents, just the advice from me. Ya, kalau punya anak yang ada learning disability, buka hatinya. Accept the condition. Sudah terima, buat sesuatu. Bagi komitmen. If dah ada komitmen, insya Allah semuanya akan dipermudah. Oke? So saya rasa sampai di situ saja untuk saya. Cukup 1 jam saya bercakap. Ya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan, ada salah satu siswa kami gitu ya, yang usianya masih 9 tahun, tapi sudah mulai menunjukkan akil balik. Yaitu 2 minggu ini kita perhatikan perilaku untuk melakukan masturbasi itu, dan memang kita arahkan untuk, yaitu tadi, tidak berada di luar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di usia 9 tahun itu, gitu, kalau tadi kan dibilang kita nggak bisa ya ngelihat umur, bisa jadi karena hari-hari yang dilihat dan sebagainya, karena memang anak ini masih dianggap anak-anak. Karena orang tua kebanyakan begitu ya. Ya, jadi ya masih tidur bersama orang tua. Itu satu di situ. Selain hal tersebut, hal apa lagi yang perlu diajarkan pada anak tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, usianya 10 tahun, ya, tapi sudah eksplorasi berani karena pernah, kan kita ada CCTV ya, jadi dia mencoba menggeret teman wanitanya, gitu ya, untuk apakah itu eksplor dari pingin tahu bahwa itu tadi laki atau perempuan dan sebagainya gitu ya. Ketika kita hampiri, kita juga nggak langsung demikian, kita juga melakukan tadi apa yang diajarkan ketika, kalau tadi kan harus sistematik tuh dari usia 3 tahun. Nah kalau sudah kelewatan, nah itu bagaimana caranya? Mungkin itu, terima kasih. Apa yang harus diajarkan Ibu? Apa yang harus diajarkan? Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah agak telat. Soalnya sudah mereka akil balik, baru kita mau mengajarkan. Jadi pertama yang Ibu ajarkan adalah mana yang harus bisa dipegang, mana yang harus tidak bisa dipegang. Ya, dan body awareness itu mesti harus dia tahu. Dan Ibu harus memberitahu juga ke dia ketika the urge atau the desire itu datang, kamu tidak bisa berada di sini. Kamu harus ke dalam untuk selesaikan the activity. Oke? Jadi yang berkaitan dengan sensori itu mungkin boleh refer kepada occupational therapist. Ya, itu mungkin boleh jadi disebabkan oleh sensory. Dan masturbasi ini bukan hanya disebabkan oleh mereka keinginannya mau melakukan itu, tetapi juga disebabkan oleh sensory overload ataupun sensory seeking yang kita panggil. So have to go through the therapist. Ya, oke. Yang kedua soalannya digeret tadi, ya, digeret, ditarik, anaknya perempuan di bawah dan dia melakukan aktiviti yang itu. Soalannya adalah, adakah itu salah satu cara untuk ingin tahu? Itu soalannya Ibu? Itu soalan apa statement?
Jadi mereka implement. Bisa jadi itu adalah orang tua mungkin kalau dia masih tidur sama orang tuanya. Ataupun kalau dia melihat terlalu banyak video di YouTube yang kita tidak kontrol. So dia pun merasakan ini kenapa dia melakukan seperti ini. Cowok dan cewek melakukan seperti ini rasanya seperti apa, ini kenapa. Kembali semula kepada apa yang saya explain tadi Ibu. Sexual education ini ataupun training mesti di start daripada kecil. Dari isu yang sangat kecil dia akan jadi isu yang sangat besar. Kebetulan anak saya cowok, saya akan coba untuk mulai nilai ya, untuk perbaiki yang itu. Tapi ada satu yang mungkin butuh advice. Kebetulan dia ada masalah sensori agak jijik gitu ya. Jadi setiap dia ke tandas gitu ke WC untuk buang air besar tuh apa ya? Buang air besar gitu ya. Dia nggak mau melakukan sendiri karena dia sensori jijik gitu kan. Nah, sedangkan selama ini memang saya selalu lakukan untuk dia gitu. Tapi kan kalau saya dengar ini nanti pasti jadi isu suatu saat. Kalau saya diamkan, ada saya bisa apa yang harus saya lakukan karena ini kan masalah sensori juga buat dia. Yang dia mana dia sama sekali nggak mau sentuh karena dia ngerasa jijik. Itu satu. Yang kedua, pengen tahu aja sih ke depannya, is it possible kalau nanti dia punya pasangan and then married, kalau orang normal kan dia akhirnya belajar sendiri untuk how they can do each other gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang autism, apakah itu perlu diajari atau nanti memang pada akhirnya mereka akan mengerti sendiri atau seperti apa? Mungkin minta masukannya. Thank you. Soalan yang pertama adalah anak ini membuang air besar dan dia sangat jijik dengan the texture itu dan dia pergi ke toilet sendiri, no? Oh dia pergi ke sendiri tapi membasuh harus dibasuhkan. Oke. Ketika mereka ini the kind of issue ini bukan pada anak bapak aja ya. Ini memang terjadi pada kebanyakan anak yang ada autism spectrum. That's why pentingnya untuk melakukan messy play. Ya, mengajarkan mereka different texture, bagaimana harus mereka menyucikan diri setelah mereka daripada toilet, itu memang harus diajarkan sejak dari kecil. Dan kalau bapak anaknya masih pakai diapers, sudah tidak pakai diapers. So the issue untuk toileting settle, it just dia tidak boleh untuk cuci sendiri. Oke, yang itu mungkin yang bisa mengajarkan since dia adalah laki-laki adalah ayahnya. Ibunya tidak usah campur lagi. Ya, urusan dalam kamar mandi itu ayahnya yang harus Dan juga saya rasa satu perkara adalah ketika masturbasi itu terjadi, orang yang tepat untuk menasihati itulah ayahnya. Ibu diam aja. Kalau anak perempuan, ibunya yang mengajarkan. Tapi anaknya lelaki, ayahnya yang mengajarkan. Jadi untuk isu yang ini, saya advise Bapak untuk jumpa the occupational therapist-nya, ya, untuk bagaimana Bapak bisa mengajarkan untuk membasuh di dalam kamar mandi tadi. Ya, dan ibunya sudah tidak harus campur tangan lagi, settle. Ayahnya mengajarkan, ini tinggal isunya sedikit Pak. Bapak sudah usaha dari awal, ini tinggal final, tinggal sedikit. Bapak bisa lalui ini, selesai untuk toiletingnya. Ya, oke, good luck Pak.